Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima wal khatimil lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadil la siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sahabat Tilas yang dirahmati Allah, puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official. Saya doakan dimanapun sahabat Tilas berada, semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan dan juga melancarkan usahanya, kabul segala hajatnya, disehatkan badannya, dan dimurahkan rezekinya. Yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat Tilas, kali ini kita akan bercerita, benarkah kisah tentang Kian Santang mengejar ayahnya yaitu Prabu Siliwangi untuk memaksa masuk Islam. Tapi sebelumnya seperti biasa, ngopi dulu, kopi butek yang manis. Bismillah. Masya Allah, nikmat benar. Dan jangan lupa duduknya. Bismillah. Ajib. Oke, kita mulai. Kisah kontroversial ini selalu menjadi hal yang asik untuk dibicarakan, tapi juga menjadi tanda tanya besar selama berabad-abad. Kalau sebelumnya, video-video sebelumnya saya sampaikan dari informasi yang kami himpun, yaitu kisah Kian Santang, ternyata ada tokoh lain yang lebih cocok dengan bukti-bukti baru yang ditemukan, atau bahan mungkin kita yang baru tahu, ya, atau saya pribadi yang baru tahu menurut saya. Tapi sebelum saya mengetahui itu pun sudah menjadi tanda tanya, yang salah satunya yang akan kita bahas ini. Apakah benar seorang Kian Santang yang dikisahkan kembali dari tanah suci memaksa atau mengejar ayahnya, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata Pemanah Rasa Siliwangi atau Prabu Dewata Prana untuk masuk Islam. Hal ini sepertinya janggal kalau menurut saya, karena satu yang menjadi alasan, meskipun ada beberapa versi, tapi salah satu versi, bukankah Sang Prabu Siliwangi ini sudah menikahi ibu dari Pangeran Walangsungsang, Nyimas Ayu Rara Santang, dan juga Kian Santang atau Raja Sangara, atau yang malah sebenarnya dia sendiri adalah yang dianggap pada masyarakat Sunda pada saat itu dia adalah Pangeran Walangsungsang, bukan cerita dari Kian Santang adalah Raja Sangara. Ya, ini persepsi ya. Tapi kita kembali ke poin yang akan kita bahas dulu. Kalau Prabu Siliwangi menikahi seorang Nyai Subang Larang yang memang sudah beragama Islam, kenapa Kian Santang harus memaksa atau mengejar seorang ayahnya Prabu Siliwangi sampai ke hutan Sancang, yang akhirnya menolak untuk
terjadi perseteruan atau perkelahian antara ayah dan anak, Sang Prabu Siliwangi memilih Ngahiang dan merubah wujud menjadi Maung. Menurut saya hal ini masih agak sulit dan berat untuk saya terima secara logika. Apalagi di kisah sebelumnya tercatat Prabu Surawisesa, seorang putra mahkota yang mewaris tahta Pakuan Pajajaran, mengadakan upacara penyempurnaan sukma setelah 12 tahun seorang raja wafat. Apakah seorang Prabu Siliwangi bukan Ngahiang tapi dia wafat? Karena cerita tentang Kian Santang ini kebanyakan selain dari pitutur hanya cuma tertulis atau diceritakan melalui naskah-naskah salinan. Sisanya hanya melalui dari pantun-pantun yang mungkin yang berkembang pada masa itu, ya apa persepsi yang diterima oleh masyarakat Sunda itu sendiri. Nah ini menurut saya butuh seorang ahli lah yang untuk mengkaji atau menelusuri tentang hal ini. Salah satunya tersebutlah nama, kalau waktu sebelumnya tentang Rakyat Sancang adalah Insinyur Haji Dudung Faturrahman, kali ini ada satu nama yang coba meneliti tentang hal itu, yaitu Profesor Bukhari. Profesor Bukhari ini menyatakan bukan tidak mungkin bahwa kisah-kisah yang ada pada saat itu yang menceritakan seolah-olah memberi citra buruk kepada Islam. Kenapa? Karena cerita tentang seorang anak yang mengejar ayahnya untuk memaksa agama masuk ke dalam suatu agama, khususnya Islam, menurut saya pribadi, menurut kita sekarang umat muslim kebanyakan yang ada di Nusantara, ini bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kalau memang benar seperti itu, seorang Kian Santang kepada ayahnya sendiri aja seperti itu, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan rakyat biasa pada zamannya? Pasti akan lebih gila deh. Sedangkan sejarah Nusantara mencatat tidak pernah ada peperangan yang didasari oleh agama, tapi sejarah mencatat bahwa Nusantara dengan mudah dan toleransi menerima berbagai ajaran agama. Ini yang harus kita garis bawahi. Semua peperangan antar kerajaan atau sampai menyebabkan runtuhnya suatu kerajaan yang bisa disebut terjadi polemik atau konflik di dalam kerajaan itu sendiri, dalam sejarah panjang Nusantara rata-rata didasari karena keinginan berkuasa atau faktor-faktor yang lain, entah dendam, entah asmara, banyak pemicu hal-hal itu. Tambahan serba-serbi dalam itu yang jelas tidak ada yang menjadi dasar terjadinya sebuah peperangan karena didasari oleh agama. Nah itu. Kembali lagi, bukan cuma itu aja. Menurut Profesor Bukhari, bahkan bukan cuma dari kisah-kisah yang tertulis berdasarkan naskah-naskah, karena hasil yang ditelusuri, naskah-naskah yang dipakai atau yang menjadi sumber untuk penulisan itu rata-rata ditulis di abad ke-18 sampai dengan ke-19. Berarti di masa itu sudah ada masa kolonial. Dan sumber yang saya dapat, naskah-naskah yang asli itu dibawa oleh Belanda ke Universitas Leiden Belanda sana. Yang ada di Nusantara atau di Indonesia ini kebanyakan hanya salinan. Mungkinkah yang ada di Nusantara ini
adalah salinan yang sudah ditambah atau dikurangi oleh pihak kolonial untuk menjalankan politik divide et impera, yaitu salah satunya memberikan citra buruk kepada Islam pada saat itu. Karena apa? Kalau kita ngambil tadi, seorang anak mengejar ayahnya, ini mirip, bukan cuma terjadi di Trah Pajajaran, tapi juga terjadi di Trah Majapahit, yaitu kisah Raden Fata kepada Brawijaya V. Sama, mungkin ada daerah lain juga, ya. Terus, kalau memang yang menceritakan Kian Santang ini adalah Pangeran Walang Sungsang, ada kesensitifan antara Pangeran Walang Sungsang dengan ayahnya. Ketidakakuran yang notabene-nya ada versi yang menyebutkan dari ibunya Nyai Subang Larang sudah beragama Islam atau sudah seorang muslim, dan anak-anaknya pun diberi kebebasan untuk memeluk agama Islam. Karena nggak ada riwayat yang menyatakan mengejar Walang Sungsang karena dia ingin mendalami agama Islam atau ingin mengembara sampai dia dan Rara Santang bertemu dengan Sedatul Kafi. Dan ada lagi bukti yang lebih menguatkan kalau memang ini ada kesensitifan. Ketika Pangeran Walang Sungsang mendirikan kerajaan atau keraton Pakungwati di Cirebon, Prabu Siliwangi langsung yang melantiknya dengan memberi gelar Sri Mangana. Nah, kalau yang menceritakan Kian Santang, sang pelaku yang bercerita pun dilantik oleh Prabu Siliwangi itu sendiri. Sekarang saya kembalikan kepada sahabatilah sekalian, versi mana yang mau kalian yakini? Yang jelas seperti mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Bukhari, mungkin salinan yang ada kebanyakan ini sudah tidak seperti aslinya, ada penambahan, tapi bukan berarti kisah yang ada di dalamnya itu semuanya palsu. Karena apa? Tinggal bagaimana kita bisa dengan bijak menyikapi, mencermati, dan berhati-hati dalam menafsirkan suatu sejarah. Oke, sampai di sini dulu ceritanya, sahabat Tilas. Mudah-mudahan bermanfaat, baik itu buat saya pribadi dan juga untuk kita semua generasi Nusantara atau milenial di masa kini, agar bisa menambah insight pengetahuan kita tentang ilmu sejarah, khususnya sejarah di Nusantara dan kerajaan Pajajaran. Ikuti terus penayangan Tapak Tilas dan siar YSBP Official. Dari itu jaga terus kesehatan, jangan galau di tengah kesulitan, yakin selalu ada kemudahan, selamat senantiasa beristiqoroh, qanaah, dan beristiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus di jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.